Halo, berjumpa lagi di channel Yuli Susantono. Baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal penalaran matematika, materi data dan ketidakpastian buku wangsit ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Di sini ada teks dan tabel yang menunjukkan jumlah penduduk desa 1 sampai desa 5 itu masing-masing yang sudah menikah dan yang belum menikah gitu ya. Jadi yang sudah menikah perempuannya dan laki-lakinya, baik itu yang belum menikah juga bisa dicari nanti ya. Oke, di sini diketahui perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan di desa 1 dan 2 masing-masing 6:5, sedangkan perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan desa 3, 4 dan 5 itu 4:3. Nah, untuk nomor 5 ini kita suruh nyari satu persatu jumlah penduduk laki-laki dari kelima desa, jumlah penduduk perempuan dari kelima desa, dan rata-rata penduduk laki-laki desa 1, 2, 5. Berarti otomatis kita harus nyari satu per satu ya. Oke, kita cari dulu laki-laki ya. Kalau kita tabel bisa gini ya. Jadi ini desa 1, D1. Nah, D1 itu kan nyari laki-lakinya 6:5 ya. Berarti 6/15 kali total penduduk. Penduduknya adalah 220 gitu ya. Jadi 6/11 kali 220. Nah, ini kalau dihitung ketemunya 120. Desa kedua sama ya. Desa kedua masih pakai ini juga 6/11 kali 165. Nah, ini kan kalau dicoret 15 kali 6 itu 90. Oke, ini desa ketiga. Berarti kita melihat ini perbandingan laki-laki dan perempuan 4/7 kali 140. Berarti 20 kali 4 80 ya. Yang ini 4/7 kali 175. Nah, kalau dihitung ini ketemunya 100. Kemudian ini 4/7 kali 105. Berarti ini 60 gitu ya. Sehingga perempuannya itu tinggal dikurangi aja ya. Jadi karena ini totalnya adalah 220, ini 120, berarti perempuannya 100 gitu ya. Kemudian ini tinggal dikurangi jadi 75, ini dikurangi 60, ini kurangi ini 75, ini kurangi ini 45. Nah, itu data laki-laki dan perempuan. Kemudian tinggal kita jawab aja untuk yang pertama, jumlah penduduk laki-laki. Jadi pernyataan 1, jumlah laki-laki kalau ditambah semua ini ketemunya adalah 450, berarti benar ya. Kemudian yang kedua, jumlah perempuan. Nah, perempuannya ini kalau ditambah semua ini adalah 335. Ternyata di sini 450, berarti salah ya. Kemudian yang ketiga, nyari rata-rata laki-laki desa 1. Jadi rata-rata laki-laki desa 1 itu ada 120, desa 2 90, desa 5 itu adalah 60. Nah, tinggal dibagi 3 ya. Ini kalau ditambah 150 sama itu jadi 270/3 itu 90. Oh, ternyata benar gitu ya. Jadi iya tidak iya. Baik, selanjutnya untuk nomor 6, selisih penduduk laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Nah, ini kita nyari lagi ya teman ya. Jadi nyari lagi masing-masing dari tabel ini ya. Dari tabel ini diketahui jumlah penduduk yang sudah menikah, ini perbandingan yang sudah menikah laki-laki dan perempuan. Jadi kita cari yang menikah laki-laki. Jadi di sini anggap aja buat tabel lagi, menikah laki-laki sama perempuan gitu ya. Jadi ada desa
1, desa 2, desa 3, desa 4, desa 5 gitu ya. Nah, jadi ini kalian harus agak cepat ya teman-teman ya, karena ini kecepatan berhitung aja. Jadi misalkan nyari laki-laki karena 1:1, berarti ini tinggal dibagi 2 ya. Jadi 55, 55 gitu ya. Kemudian 1:4 berarti 1/5 kali 75. Berarti 15 kali 1 yang ini 15, ini 6, 65 gitu ya. Sorry, ini 60 ya. Kemudian yang ini 1:1 bagi 2 lagi 35, 35. Kemudian ini 2:3 berarti 2/5 kali 85. Berarti 17 ya. 17 kali 2, 34. Sisanya 85 kurangi 34 itu adalah 51 ya. Kemudian 3/5 kali ini 11 kali 3, 33. Berarti kalau dikurangi 22. Nah, ini tinggal ditambah ya. Ditambah, kalau laki-lakinya ini kalian tambah semua, itu ketemunya 172. Anggap aja ini sigma ya jumlah. Kalau perempuan itu 223. Nah, karena nomor 6 tadi mintanya selisih, berarti selisih itu kan besar kurangi kecil ya. 223 kurangi 172. Ketemunya 51. Kalau kita kembali ke soalnya tadi nomor 6, ini nomor 6, maka jawabannya yang C ya. Oke. Atau juga bisa menggunakan yang cara sebelumnya, selisih perbandingan per jumlah perbandingan kali jumlah yang menikah gitu ya teman-teman ya, seperti pembahasan di buku wangsitnya. Atau bisa pakai di list seperti ini juga bisa. Kalau di list seperti ini nanti kalau dibutuhkan lagi anak bisa lihat lagi gitu ya. Oke, nomor 7 selanjutnya, desa yang memiliki selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang sudah menikah sebanyak kurang dari 10 orang adalah titik-titik. Nah, ini kepakai lagi ya. Jadi kita lihat ini selisihnya, karena masih ada nih selisihnya, ini 0, selisihnya ini adalah 45, selisihnya ini 0, selisihnya ini 17, selisihnya ini adalah 11 gitu ya. Nah, yang diminta di sini adalah selisih yang kurang dari 10. Mana? 0, 0 ya. D1 dan D3. Jadi D1 dan D3, sehingga jawabannya yang B gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya untuk nomor 8, soal terakhir di teks ini ya. Desa dengan jumlah penduduk laki-laki terbanyak yang belum menikah. Nah, ini tadi kan data laki-laki yang sudah menikah. Jadi kalau pengen cari yang belum menikah, kita bandingkan lagi dengan yang awal tadi ya teman-teman ya. Total laki-lakinya ada berapa gitu ya. Jadi kita dapatkan nanti yang belum menikah. Nah, ini karena cuma laki-lakinya aja, jumlah penduduk laki-laki terbanyak yang belum menikah ya. Jadi D1, D2, D3, D4, D5. Nah, mana nih yang laki-lakinya belum menikah terbanyak gitu ya. Oke, tinggal kita bandingkan dengan yang awal tadi. Laki-laki D1 itu ada 120 totalnya. Karena di sini 55 berarti yang belum menikah tinggal dikurangi ya, 120 kurangi 55 gitu ya. Jadi tinggal kita tulis 120 kurangi 55. Nah, ini kalau kita kurangi jadinya 65 ya, benar ya, 65. Kemudian di desa kedua, laki-lakinya total ada 90, yang sudah menikah 15. Berarti 90 kurangi 15, totalnya 75. Kemudian desa ketiga 80,
dikurangi 35 ya. 80 kurangi 35 itu 45. Desa keempat 100 dikurangi 34 ya. 100 dikurangi 34 itu adalah 66. Nah, desa terakhir yang kelima adalah total 60, laki-lakinya dikurangi yang menikah 33 ya. Berarti 60 kurangi 33 itu adalah 27. Nah, dari sini kita dapatkan mana yang desa dengan jumlah penduduk laki-laki terbanyak belum menikah. Berarti ini ya yang paling banyak belum menikah ya. Desa kedua, sehingga jawabannya yang B. Baik teman-teman, itu yang bisa saya bahas. Barangkali ada yang dikoreksi, terima kasih sebelumnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.